Halo teman-teman, pernah nggak sih kalian nonton iklan yang durasinya cuma sebentar, tapi rasanya kayak diajak masuk ke perasaan orang lain? Selamat datang di podcast Analisis Komunikasi. Oke, di episode kali ini kita bakal ngobrol soal iklan Aqua kolaborasi dengan Fajar Set Boy dengan tagline butuh hiburan, beli Aqua dulu. Hari ini kita bersama 4 narasumber dengan sesi 2 yang berbeda. Pada sesi kita bersama siapa? Boleh perkenalan dulu. Halo, perkenalkan nama saya Citra Kustiana. Saya sendiri Nazila Lida Putri. Sekilas iklannya terlihat ringan dan lucu, tapi kalau kita lihat lebih dalam, iklan ini sebenarnya memainkan emosi audiens, mulai dari rasa sedih, empati, sampai harapan untuk liburan. Nah, lewat podcast ini, kita bakal membedah iklan tersebut sebagai konten media massa digital dengan kacamata teori komunikasi yang sudah kita pelajari selama 1 semester, yaitu Active Disposition Theory. Oke, sebelum masuk ke teorinya, kita mulai dari konteks dulu. Menurut kamu, kenapa aku memilih Fajar Set Boy sebagai bintang iklan? Kalau kita lihat dari komunikasi masanya, aku tuh paham banget gak sih cara kerja media digital sekarang? Kayak audiens tuh kayak lebih gampang nyambung atau kenal gitu sama figur yang lagi viral sekarang. Kalau dari sisi kulturalnya, Fajar Set Boy ini bukan sekedar orang, tapi juga kayak simbol budaya internet. Karena ekspresi sedihnya dia itu yang bikin orang tuh kayak kenal langsung sama dia. Terus kalau dikaitkan sama users gratification, banyak yang nonton iklan ini bukan sekedar kayak melihat produknya aja, tapi sebagai salah satu jadi hiburan mereka sendiri. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa sebelum bicara soal produk, aku sudah lebih dulu membangun kedekatan emosional. Sekarang kita masuk ke teori utamanya. Dalam Active Disposition Theory, ada tahap awal disebut dengan Disposition Formation. Di bagian mana emosi audiens mulai benar-benar kena. Jadi di teori disposition formation itu waktunya itu pas momen penonton mulai kebawa perasaan sama karakternya. Karakter Fajar Set Boy. Iya, betul. Jadi ketika Fajar Set Boy itu muncul, ekspresinya itu bikin orang-orang itu relate gitu sama ekspresi Fajar Set Boy-nya tersebut. Jadi kalau misalkan kita lihat dari Aristoteles, iklan ini tuh kuat di epithets karena mainin emosi, pakai modal Laswell juga gampang. Seperti kayak Aqua sebagai komunikator, pesannya soal liburan, media digital, targetnya juga anak muda. Nah, jadi targetnya itu seumuran kita. Iya, betul. Dan efeknya itu bikin orang tertarik sama produk brand tersebut. Karena iklan ininya tuh singkat, karena iklannya singkat, hanya beberapa detik. Jadi tuh pesannya juga cepat dan nyampainya tuh gampang dipahami. Oke, terima kasih untuk Kak Nazela dengan Kak Citra. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua bersama 2 narasumber yang berbeda. Penasaran gak sih narasumber itu siapa selanjutnya? Iya kan? Penasaran banget. Oke, jangan lupa kalian tonton berikutnya. Silahkan narasumber berikutnya masuk. Halo semuanya. Sebelum kita mulai, kita perkenalan dulu gak sih? Boleh. Ini aku bersama kakak-kakak siapa sih? Kenalkan, nama saya Habib Furqon, biasa dipanggil Habib. Oke, Kak Habib. Nama saya siapa? Oh, nggak tahu, kita kenalan dulu ya. Andika Nur Hakim, Oh, biasa saya panggil Andika. Ya, oke. Ini dengan kakak siapa? Aku sama Kakak Dila. Kenalin juga. Oke. Oke. Kita mau ngapain nih, Kak? Kita mau masuk ke sesi kedua tentang iklan Aqua bersama Fajar Set Boy atau kolaborasi dengan Fajar Set Boy. Jadi aku mau ada ngasih beberapa pertanyaan nih untuk kalian. Oke. Waduh, pertanyaan. Kita langsung masuk ke pertanyaannya nggak sih? Boleh. Setelah emosi terbentuk, biasanya audiens mulai bertanya-tanya. Disinilah tahap anticipatory response bekerja. Bisa dijelasin sedikit nggak sih? Oke, jadi di tahap ini penonton mulai penasaran, Kak. Jadi mereka tuh bertanya, kenapa Fajar Set Boy itu terlihat sedih dan bagaimana cerita dia akan berakhir gitu. Di sini audiens itu tidak sepenuhnya pasif. Jadi mereka tuh ikut membangun makna selama menonton sesuai dengan pendekatan konstruksionis. Lalu di tahap outcome evaluation, solusi emosional muncul lewat pesan butuh liburan, beli Aqua dulu.
Ending ini dinilai positif karena sesuai dengan harapan emosional audiens. Karena iklan ini disebarkan di berbagai platform. Kayak TikTok gitu ya? Iya, betul. Sesuai konsep network society. Respon emosional ini akhirnya berkembang menjadi percakapan bersama di media sosial. Jadi begitu kan. Selanjutnya nih, aku ada pertanyaan lagi. Kalau ceritanya sudah selesai, biasanya muncul satu perasaan terakhir. Ya. Dalam teori ini tuh disebut active enjoyment. Gimana tahap ini terlihat dan apa catatan kritisnya? Affective enjoyment muncul ketika penonton merasa terhibur dan puas secara emosional. Perasaan positif ini kemudian dikaitkan dengan brand Aqua yang bisa dijelaskan lewat attribution theory. Dari sisi komunikasi organisasi, iklan ini menunjukkan strategi Aqua dalam menyesuaikan pesan dengan audiens muda. Walaupun bukan secara kritis, pendekatan ini tetap berkaitan secara dasar dengan image repair theory dan SCCT karena tujuannya sama, yaitu menjaga citra brand. Secara kritis, iklan ini juga bisa dibaca lewat paradigma kritis karena emosi audiens dimanfaatkan sebagai bagian dari strategi pemasaran. Jadi gitu Kak, kurang lebih. Oke. Untuk pertanyaan sih itu aja. Terima kasih untuk Kak Habib dan Kak Dika. Ya, Sama-sama. sama-sama. Sebagai penutup, iklan Aqua kolaborasi Fajar Sad Boy ini menunjukkan bahwa di era media digital, emosi punya peran besar dalam komunikasi massa lewat aktif disposition theory. Dan di era komunikasi lainnya, kita bisa melihat bahwa iklan ini tidak hanya menyampaikan pesan, tapi juga membangun pengalaman emosional bagi audiens. Iklan ini mengingatkan kita bahwa hari ini yang sering diingat orang lain bukan cuma produknya, tapi perasaan yang muncul saat melihatnya. Kayak melihat dia sama yang lain. Curhat kayaknya. Kasihan banget. Kayaknya curhat kayaknya. Kayaknya curhat. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga diskusi kita bisa membantu memahami teori komunikasi dengan cara yang lebih ringan, relevan, dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih teman-teman yang Terima sudah kasih. masuk Sampai podcast jumpa. aku. Sampai jumpa.